Halo teman-teman, kali ini saya akan berbagi tips bagaimana caranya agar jaringan WMS yang sudah kita ketahui bahwa jaringan WMS itu sering RTO ya dari servernya. Lalu apa penyebabnya jaringan WMS ini sering RTO? Menurut yang saya ketahui dari berbagai sumber, WMS ini sering berganti-ganti gateway ya. Sekarang kita mendapatkan IP 10.128.118. Jika kita disable atau release, kemudian kita enable kembali, ini akan berganti sesuai dengan dari server itu sendiri. Coba kita disable, lalu kita enable kembali. Nah, ini gateway dari server si WMS ini selalu berganti-ganti. Jadi ketika RTO, jika si gateway ini tidak kita ganti sendiri atau ganti manual atau sudah memakai script untuk mengganti ini, itu akan lama untuk mendapatkan internet kembali. Caranya bagaimana? Mari kita sama-sama belajar untuk menanganinya. Sebenarnya cara ini bukan untuk mengatasi bagaimana agar si WMS tidak RTO ya, tetapi untuk menangani agar RTO itu cepat pulih dan cepat mendapatkan internet kembali, teman-teman. Oke, langsung saja. Saya kali ini mempunyai dua cara yang dimana kita bisa memilih salah satu cara tersebut, mana yang lebih cepat menangani RTO tersebut. Oke, cara yang pertama kita bisa mendisable seperti yang tadi, kemudian mengenable, kemudian mendapatkan gateway baru dan internet berjalan seperti biasa kembali. Bentar, kita sembari ping ke Google ya. Nah, untuk cara pertama kita melakukan disable kemudian mengenable kembali sehingga mendapatkan gateway baru dari server WMS ini. Oke, kita bisa lihat ping ke Google sekarang normal. Anggap saja kita sudah mendapatkan RTO ya dari server. Biasanya RTO berlangsung selama setengah menit sampai 1 menit bahkan lebih. Apakah dengan cara ini akan lebih cepat atau bagaimana? Mari kita coba. Sekarang kita menggunakan cara pertama. Pertama kita disable, kemudian enable. Sudah mendapatkan IP baru ya. Mari kita lihat berapa lama ketika RTO. Nah, bisa kita lihat pada saat saya enable kembali, ini bisa dihitung berapa detik ke Google ketika kita ping timeoutnya, RTO-nya. Kisaran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atau kita mari coba tes kembali dengan yang lebih cepat, mengklik tombol disable dan enable-nya secara cepat ya, agar kita tahu seberapa cepat menangani RTO di saat server sedang ganti gateway. Ini normal. Kemudian kita coba tes cara pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 7 ya. Menggunakan cara pertama itu sekitaran 7 sampai 9 detik. Kemudian kita mendapatkan internet kembali. Lalu coba kita tes menggunakan cara kedua, yaitu menggunakan DHCP client release. Jadi kita mendapatkan IP baru dengan cara merilis IP-nya tanpa mendisable atau mengenable si DHCP ini.
Oke, kita coba cara kedua, yaitu dengan cara mendapatkan IP baru namun dengan mengklik tombol rilis DHCP client. Jadi ketika kita rilis maka otomatis IP gateway ini akan mendapat sendiri dan berubah sesuai dari server WMS ini. Oke, mari kita coba. Dan berapa lama kita bisa menangani RTO itu? Oke, coba kita coba rilis 2, 3, 4, 5. Nah, ini ketika kita rilis, ini biasanya lebih cepat daripada menggunakan disable enable pada DHCP client. Mungkin teman-teman bisa bereksperimen untuk mencoba bagaimana caranya mendapatkan IP baru dan mengetes berapa lama perbandingan yang didapatkan untuk menangani RTO itu. Oke, mungkin untuk kali ini saya akan menggunakan cara kedua tadi untuk menangani RTO ini. Kemudian selanjutnya kita butuh script untuk menjalankan IP gateway ini agar mendapatkan IP baru secara otomatis. Bagaimana caranya? Yaitu menggunakan script dan schedule. Scriptnya cukup sederhana. Mari kita coba. Script ini saya mengulik sendiri. Mungkin teman-teman bisa lebih mengerti tentang script MikroTik. Kali ini saya hanya akan berbagi apa yang saya sudah alami, sudah saya praktekkan sebelumnya, dan alhamdulillah hasilnya sesuai apa yang kita harapkan pada jaringan kita, agar ketika RTO kita tidak pusing ketika saat sedang menonton YouTube atau bermain game atau browsing sosmed, karena hanya berlangsung selama 4 detik saja. MikroTik akan segera menangani RTO tersebut. Oke, langsung saja kita coba buat scriptnya untuk mendapatkan IP release si gateway WMS ini. Pergi ke script atau sistem, lalu script, lalu klik tambah, lalu kita beri nama DHCP client. Ini bisa teman-teman beri nama apa saja. Ini hanya untuk event nanti pada saat pembuatan schedule di sistem schedule ya. Oke, untuk scriptnya kita ketik /IP DHCP strip client, kemudian release numbers sama dengan 0. Oh iya, jangan lupa untuk don't require permissions, ini dicentang. Oke, saya akan jelaskan terlebih dahulu apa maksud dari script ini. IP DHCP client itu maksudnya ketika kita manual menggunakan mouse, sama saja sama dengan kita mengklik IP DHCP client. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian release, kita sama dengan mengklik release numbers sama dengan 0 adalah ini teman-teman. Numbers adalah kolom pada bagian di sini. Biasanya ini ketika ada DHCP baru di sini berarti akan ada nomor 1 di bawah ketika kita menambahkan. Jadi ketika kita mengisi 0 berarti ini yang paling atas kita pilih. Jadi ketika kita memasukkan script seperti ini berarti kita sama dengan mengklik IP DHCP client, kemudian klik pilih nomor 0 dan kemudian release. Oke, seperti itu kira-kira. Kemudian kita apply. Oh ya, kita kasih komen agar tidak bingung.
DHCP release. Oke. Kemudian agar kita tidak manual menggunakan script ini, maka kita harus menggunakan schedule agar si script ini berjalan secara otomatis. Kita ke sistem, kemudian schedule, kemudian tambah. Kita beri nama apa saja. Kemudian pada interval, oke, langsung saja saya isi dulu, nanti saya jelaskan di akhir ya. Dan kita tulis scriptnya if (2) if buka kurung kotak (2) ping 8888 count sama dengan 1 tutup kurung kotak sama dengan 0 tutup kurung, kemudian spasi do sama dengan buka kurung kurawa (2) sistem, kemudian spasi script spasi run spasi nama script yang tadi kita buat, yang ini DHCP client, kemudian (2) koma dan tutup kurung kurawa. Oke, untuk schedule-nya seperti ini. Oke, saya jelaskan terlebih dahulu. Maksud dari schedule ini, untuk interval tidak boleh lebih kurang dari 25 detik. Boleh teman-teman isi 25 atau di atasnya 30 misalkan, atau 1 menit. Yang penting tidak boleh lebih kurang dari 25 detik. Oke, jadi setiap 25 detik MikroTik akan ping ke Google sebanyak 1. Jika tidak mendapatkan internet 0, maka sistem akan menjalankan script DHCP client yang kita buat tadi ini, dan otomatis si IP gateway dari WMS akan berubah secara otomatis ya, dan kita langsung mendapatkan internet kembali, tidak harus menunggu sampai, biasanya sih setengah menit, kadang 1 menit, kadang lebih ya, tergantung dari gateway yang diberikan dari WMS itu sendiri. Oke, langsung saja kita apply. Agar tidak bingung, saya tambahkan komen. Oke, apply. Oke. Nah, sekarang setiap 25 detik dihitung dari sekarang. Nah, ini sudah berjalan ya. Si MikroTik ini akan otomatis ping ke Google, dan ketika ada RTO, script DHCP client tadi akan otomatis merilis IP baru. Oke, kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Mungkin itu saja yang kali ini saya dapat share. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, diklik tombol subscribe dan loncengnya agar ketika saya upload video baru, teman-teman tidak tertinggal ya. Oke, mungkin itu saja. Selamat bereksperimen, selamat mencoba, salam jaringan.